Seringkali dalam kehidupan kita, nah karena kita terlalu banyak ngeroh, lalu kita lupa kalau kita itu masih menginjak bumi. Ngerti ya kata-kata ini ya? Apa-apa dirohkan. Nah, orang karismatik sangat ditipu oleh iblis dengan istilah roh itu tadi. Kita lupa bahwa hidup ini perlu seimbang. Katakan amin. Amin. Nah, ketidakseimbangan itu yang menyebabkan kita melenceng jauh dari apa yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Kalau kita ingat kisah si Buya Mangapin yang terakhir ini, itu salah satu akibat karena dia ngeroh terus. Dia lupa kalau kita ini masih di bumi. Nah, kalau kita terlalu ngeroh tidak seimbang dengan apa yang ada di sekitar kita, maka orang yang tidak seimbang dalam istilah fisika, dalam istilah aerodinamika, dalam istilah hukum alam ini, apa-apa yang tidak seimbang itu pasti oleng. Betul enggak? Pasti oleng. Kalau kami orang Jawa Timur dulu suka main layang-layang, kami pakai kata nyinting. Nyinting daripada senting memang. Jadi layangannya itu nyinting. Kalau tidak seimbang, saudara kita, maaf saya berkata terus terang, cukup banyak orang-orang hebat dalam roh yang kita kenal sekarang nyinting semua. Kenapa? Karena tidak seimbang itu tadi. Nah, saudara, suatu hari saya tuh pernah berkata begini pada Papa di surga, Papa, engkau yang salah. Saya bilang, saya kalau dengan dia itu bebas. Saya ngomong apa yang ada, asal motivasi saya benar, dia nggak akan marah. Dia bilang, engkau yang salah. Waktu itu saya sedang berpikir, begitu banyak penafsiran dari setiap orang akan Alkitab ini. Nah, tiap penafsiran itu menghasilkan doktrin baru. Betul nggak? Nah, saya berkata, Papa, engkau salah. Di mana salahnya? Saya berkata, karena engkau terlalu murah hati. Tidak pernah memberi patok dan batas khusus pada firman ini. Sehingga kami masing-masing anakmu dengan ide kami bisa menemukan doktrin baru. Coba saya ajak saudara berpikir begini. Misalnya hari ini kita kumpul 20 orang. Atau kita iseng. Isengnya begini. Ayo selama sebulan atau kurang sebulan kita nggak usah ketemu. Masing-masing kita nyelidiki Alkitab. Terserah dah mau dengan cara apa. Sebulan kemudian kita kumpul. Percaya nggak akan keluar 20 doktrin baru dari penemuan kita itu. Coba jawab ya atau tidak. Pasti itu. Nah, saya berkata begitu, Papa, terus terang ini bahaya. Nah, kalau saya sendiri aja, apalagi saya, maaf kalau saya katakan ini, saya punya kemampuan kalau saya pakai kata manusia ini untuk mengerti Alkitab ini. Nah, sekarang beri kami gerejamu ini sebuah patokan supaya kami itu nggak salah. Saudara, tanpa saya berpikir lebih jauh, akhirnya ketemu sebuah kebenaran yang saya kaget sekali. Roh Kudus berkata gini pada saya waktu itu, Daniel, apa bedanya jalan raya dengan jalan setapak? Saya terus terang bingung. Saya berkata, Papa, saya ini tanya tentang doktrin. Kenapa engkau jawab jalan raya dan jalan setapak? Kenapa mesti begitu? Saudara, di situ saya kagum pada kasih Tuhan yang luar biasa. Ternyata itu jawabannya. Supaya kita tidak salah dalam melangkah untuk mengerti firman ini. Nah, Yesus kan jalan. Betul enggak? Ternyata semua firman ini jalan. Dan memang ini jalan kehidupan. Nah, ternyata dalam kehidupan manusia itu ada dua macam jalan. Jalan raya itu jalan sudah permanen. Sudah sulit untuk dipindahkan lagi. Karena sebelum orang buat jalan raya itu sudah dipikir betul. Bahwa itu paling baik, paling dekat untuk mencapai tujuan. Nah, kalau jalan setapak itu nggak permanen. Tergantung yang lewat di situ. Kalau sudah nggak dilewati berapa saat, hilang jalan itu. Karena kan tumbuh semak-semak baru lagi. Nah, jalan setapak itu bisa pindah-pindah. Terus saya pikir, pertanyaan saya tadi, Papa saya bilang, doktrin ini loh bagaimana ini? Kenapa ngomong soal jalan? Saya tahu betul dia senyum kepada saya. Nah, terus dia tunjukkan. Doktrin-doktrin yang dibuat oleh manusia. Pengajaran-pengajaran yang ditemukan oleh manusia. Termasuk orang-orang hidup dalam roh. Yang roh-roh apa itu tadi itu. Itu adalah jalan-jalan setapak. Semua doktrin yang dibuat oleh manusia itu jalan setapak. Setiap orang yang menemukan doktrin baru, maka kalau dia kecewa dengan gereja yang sudah ada, dia keluar, dia bentuk sinode baru lagi. Nah, doktrinnya apa yang dia temukan itu, dan dia terus cari pengikut. Nah, tapi kalau ini jalan raya, baru saya tahu. Saudara lihat, semua jalan itu pasti ada dua garisnya. Betul nggak? Kalau jalan setapak itu nggak ada garisnya. Terus dia bilang begini kepada saya, jadi kalau kamu menafsirkan firmanku asal di dua garis itu tidak akan tersesat. Saya pikir garis yang mana?
Saudara, itu sungguh luar biasa. Dia berkata, garis saya cuma ada 2. Hukum yang kuberikan kepadamu cuma ada 2. Di situ saya baru sadar, saudara. Hukum yang pertama, kasih Tuhan Yahwehmu dan segenap itu. Dan hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu. Saudara, di sini kita melihat. Lalu saya gali lagi sejarah gereja. Kenapa sampai keluar doktrin? Setiap doktrin itu pasti timbul perpecahan. Pokoknya kalau ada doktrin pasti timbul perpecahan. Dan di mana ada perpecahan, maka doktrin baru akan muncul lagi. Nah, lalu di mana supaya kita nggak sampai salah dalam mengerti firman ini? Saya teliti. Semua doktrin itu ternyata nggak ada di antara 2 jalur itu. Coba lihat saja. Baik doktrin sudah permanen, seperti gereja Katolik, atau gereja Protestan, atau Pentakosta, Advent, dan sejenisnya. Lihat saja. Apa ciri-ciri doktrin itu? Kalau ada orang yang menyinggung doktrin itu, dia akan marah. Dia akan marah dan dengan bela mati-matian. Dari ini sudah kelihatan tidak ada unsur mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau orang itu mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, segenap akal budinya, segenap kekuatannya, segenap jiwanya, dia tidak akan bertengkar karena membela firman. Karena Tuhan tidak pernah menyuruh kita. Dan ini bedanya Kristen dengan agama-agama yang lain. Semua agama di dunia, umatnya diperintah untuk membela agamanya. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh kita untuk menjadi pembela firman. Tapi yang dia perintahkan kepada kita menjadi pelaku firman. Itu beda. Tuhan kita sangat dahsyat, tidak perlu dibela. Maka itu doktrin itu harus dibela. Kalau ada orang coba mau rubahnya, akan marah luar biasa itu. Betul atau tidak? Termasuk doktrin karismatik. Betul? Lihat berapa kali para pemimpin kita bisa tersinggung. Begitu ada hal yang baru muncul, seolah-olah apa yang dia temukan itu sudah baku dan itu paling hebat. Jahat sekali. Kita tahu firman akan terus berkembang sampai kepada kesempurnaannya. Sampai hari ini belum ada dan tidak akan pernah ada firman yang berhenti. Nah, doktrin itu menghentikan firman. Sebab itu sudah mati di situ. Jadi tidak ada unsur mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena membela. Dia akan tersinggung, dia akan marah. Kalau doktrinnya itu coba-coba dialihkan atau dibantah. Nah, begitu pula semua doktrin itu kita lihat. Tidak ada unsur mengasihi saudaranya. Tidak ada. Justru doktrin itu membuat eksklusif. Menyendiri. Lupa bahwa kita dipanggil untuk mengasihi mereka. Coba renungkan dia atau tidak. Maka itu saya pegang betul ini. Apakah saya ada di 2 jalur ini atau tidak? Nah, kelemahan kita dalam yang roh-roh ini tadi. Unsur yang pertama ada. Saudara, mari kita ingat masa-masa lalu kita. Kita ingat orang-orang hebat di antara kita yang pernah ada, bahkan sudah mati. Lihat, saya nggak bisa sebut nama, tapi kita semua tahu. Kita, orang yang roh ini, tidak diragukan. Bahwa kita sangat mengasihi Tuhan. Ini nggak diragukan. Tapi garis kedua ini kita tidak kerjakan. Terus terang, kasih kita kepada sesama kita hampir 0, karena kita ngeroh terus. Aku itu. Penjangkauan jiwa-jiwa bagi orang karismatik sangat kurang. Orang karismatik hanya nunggu orangnya datang. Tapi kita kurang agresif. Kalau istilah yang dipakai oleh pemerintahan, kita kurang bisa menjemput bola. Ngerti gak kata ini? Kita cuma tunggu orang itu datang. Nah, kalau kita bisa mengasihi Tuhan, lalu kita mencari dia begitu serius, itulah tindakan. Kasih itu akan terus mencari. Akan terus rasa rindu untuk ketemu. Sama untuk mengasihi garis yang kedua tadi ini. Kasihlah sesamamu. Kita harusnya begitu, menggebu-gebu untuk menemui yang kita kasih itu tadi. Lagi sekali orang karismatik kurang ini. Kita harus akui. Orang karismatik cenderung menunggu. Nah, saudara, itu sebabnya gara-gara saya mengerti kebenaran ini. Ternyata mereka tidak seimbang sama sekali. Maaf saya berkata apa adanya. Dan ini ya dampaknya, mengerikan sekarang. Ternyata yang dikatakan roh sudah kembali kepada istilah duniawi. Karena aset yang jadi tujuan, bukan jiwa-jiwa. Orang yang sudah punya doktrin kuat, itu berani mengorbankan manusia demi menjaga doktrinnya itu tetap utuh. Dan ini satu kejahatan yang luar biasa. Kalau Tuhan Yesus tidak, dia berkorban justru demi orang, bukan demi pengajaran. Maka itu jangan sampai kita salah lagi. Tuhan tidak memanggil kita sebagai pembela firman, tapi dia panggil kita sebagai pelaku firman. Jangan lupakan hal ini.
Nah saudara, suatu hari setelah terus semakin bergumul, apa yang harus kami kerjakan? Saudara, inilah hati Yesus. Dia mulai ngajar saya tentang Taurat. Orang karismatik adalah orang yang paling pintar sedunia untuk meniadakan Taurat. Itu orang karismatik. Kita harus akui itu. Semua gereja aliran karismatik, gereja-gereja yang baru-baru muncul ini, lihat saja. Sedikit sekali khotbah Taurat. Ternyata kita dibohongi oleh iblis. Dengan berkata kita gereja perjanjian baru, kita orang yang terakhir, kita orang dalam roh. Kita ditipu semuanya bisa-bisa oleh doktrin-doktrin itu tadi. Di mana letaknya? Karena kita nggak pernah menyentuh Taurat sama sekali. Padahal Taurat itu digenapi oleh Tuhan Yesus itu hanya satu bagian saja. Korban penebus salah. Tapi sisa yang lain itu masih tanggung jawab kita. Ketika suatu hari Roh Kudus berkata gini kepada saya, Daniel, kamu cari siapa itu subjeknya Taurat. Saya nggak pernah terpikir sebelumnya. Buat saya Taurat ya Taurat. Mau apa lagi? Tapi dia berkata subjeknya Taurat itu siapa kamu cari? Wih, saya terkejut saudara ketika tahu itu. Nah, apa saja yang Tuhan Yesus buat di Lukas 7 dan Yohanes pasal yang keempat. Dalam Lukas 7 ada kisah malam itu Tuhan Yesus diundang makan malam oleh Simon orang Farisi. Masih ingat? Nah, ini satu teori yang kita temukan bahwa Yesus Tuhan kita pun ada di dua garis itu dan dia tidak keluar di dua garis itu. Buat Tuhan Yesus ternyata bukan makan malam gratisnya yang dia suka. Tidak. Di situ kita menemukan begini. Apa saja yang Tuhan Yesus buat, apa saja yang Tuhan Yesus buat, selalu dia punya dampak untuk bisa dapat orang, dapat jiwa. Apa saja. Nah, contohnya hari itu. Ternyata bukan makan malam itu yang penting. Ada instruksi dari kerajaan surga. Bahwa malam itu ada orang mau ketemu kamu di rumah Simon. Kamu pergi. Masih ingat siapa yang datang? Perempuan berdosa itu. Saudara, di situ saya belajar. Bukan makan malamnya yang penting. Apa saja yang Yesus buat, dia selalu punya impact, punya dampak. Pasti ada orang yang bisa aku selamatkan pada hari ini. Jadi malam itu kalau dia datang ke rumah Simon, bukan soal makan gratisnya yang penting. Tapi papanya di surga memberi instruksi bahwa malam itu ada orang yang perlu kamu. Kamu ke sana. Nah, dia tunggu sambil makan malam itu. Dan betul perempuan itu. Coba kita renungkan sebentar. Kalau setiap kali saya ingat kisah Lukas 7 itu, sungguh pasti hati misi akan muncul dalam hati kita semuanya. Nah, kesalahan fatal orang karismatik yang meniadakan Taurat, hati misinya hampir nol. Hampir nol. Orang karismatik hanya sibuk ngeroh saja. Lupakan tanggung jawabnya. Kenapa kita dipanggil menjadi orang-orang percaya. Kesibukan kita cuma urus ibadah saja. Lupa. Makanya ini penting sekali. Saudara renungkan. Disebut di situ dan di kota itu. Ini belum terjadi masalah itu bagi Simon. Bagi Simon itu masalah besar. Tapi ada ayat dulu mengatakan dan di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal karena berbuat dosa. Nah, itu disebut duluan. Enggak disebut makanya lauk apa hari itu. Enggak. Tapi ini yang penting. Nah, bayangkan kalau sampai orang Farisi itu ketamuan orang pemungut cukai atau pelacur, pezina atau orang kusta. Saudara masih ingat hukum Farisi? Itu betul-betul bisa kebakaran jenggot mereka. Apalagi ini pelacur harus masuk ke rumahnya. Coba kita bayangkan kalau kita perempuan itu dari depan pintu rumah kita sudah maju mundur, masuk atau tidak? Masuk atau tidak? Maka seharusnya terjemahnya dalam ayat itu, saudara, maka perempuan ini lari menerobos masuk tanpa babi bu lagi sudah. Enggak peduli orang Farisi itu mau berkomentar apa. Bisa bayangkan enggak? Ini orang Farisi loh. Kalau cuma orang biasa enggak ada masalah. Kita tahu kejahatan kemunafikan orang Farisi. Dan sengaja Tuhan buat. Dan ketika ditulis dilihatnya oleh Simon, perempuan itu ada di dekat Yesus. Langsung Simon berkata dalam hatinya, kalau dia benar-benar nabi, dia akan tahu siapa perempuan itu. Dikira Yesus nggak tahu. Tak belum ngomong dia sudah tahu. Kalau istilah saya, kita mau kentut belum tentu jadi Tuhan sudah tahu kapan kentutnya. Simon coba-coba mengelabui. Langsung ada kata bagus lagi. Lalu Yesus memanggil Simon dengan perumpamaan itu. Lihat, Papa yang baik itu selalu begitu. Maka itu sebagai pemimpin, gunakan cara ini. Kalau kita mau menghukum orang, mintalah hikmat supaya orangnya milih hukuman sendiri. Katakan amin cepat.
Nah, banyak pemimpin karismatik jahat, saudara. Kalau menghukum orang, dia licik. Kemunafikannya luar biasa. Nah, Papa kita tidak. Kita lihat setelah dia menghukum anak-anaknya, anaknya suruh milih, mau pilih yang mana hukumannya. Masih ingat waktu kita masih kecil, sesekali Papa kita bisa baik, dia tanya, mau pakai lidi atau mau begini? Suruh milih, bukan? Nah, kalau kita yang milih, kita nggak akan sakit hati. Karena kita yang milih sendiri kok. Hari itu Simon diberi perumpamaan. Dan ternyata itu hukumannya. Simon, aku yang berkata kepadamu, ada 2 orang punya utang kepada rentenir, kita tahu semua. Lalu dia kata begini, baguslah. Setelah Simon menjawab, maka sambil melihat kepada perempuan itu, berkatalah Yesus kepada Simon. Saudara coba, ya dalam bahasa psikologi saudara, tindakan itu sangat-sangat menyakitkan. Coba renungkan, kalau kita ngomong pada seseorang, tapi kita ngelihat orang lain, itu nyakitkan enggak? Dan Tuhan Yesus pakai cara karambol dalam hal itu. Dia ngomong kepada Simon, tapi ngelihatnya kepada perempuan itu. Nah, saudara, di sini kita menemukan. Maka itu, saya nggak pernah bisa respect kepada gereja dan hamba Tuhan sehebat apa pelayanannya dan sehebat apa kolektanya, sebesar apa gerejanya. Kalau dia tidak pernah mengasihi orang-orang berdosa, saya nggak akan pernah respect. Uang cuma ditumpuk begitu saja. Karena ayat ini yang saya pakai. Apabila kita selalu sadar bahwa kita ini semua mantan bajingan, mantan pezina, mantan pembunuh, ada 4 hal yang selalu terjadi dalam diri kita. 1, kita tidak akan pernah pelit dalam hidup ini. Saya selalu lihat ini, tanda ini. Maka itu saya nggak pernah bisa lihat pendeta kaya raya yang sok. Sampai mati saya nggak akan pernah undang dia di gereja saya. Kalau dia kaya raya tapi pelitnya luar biasa. Karena perempuan ini, ukuran saya, dia tuangkan minyak yang mahal yang dia punya. Orang yang sadar akan masa lalunya, lalu sekarang dipakai oleh Tuhan. Sungguh orang itu nggak pernah bisa pelit. Itu nomor 1. Nomor 2, orang yang sadar akan masa lalunya sekarang dipakai oleh Tuhan. Dia itu adalah orang yang berhutang. Selalu sadarkan berhutang. Dan orang yang berhutang itu kalau benar-benar orang, dia pasti ingin bayar. Nah, kita ini berhutang besar kepada Tuhan Yesus. Sebab kita harus mati. Betul? Kita harus mati. Tapi dia angkat kita. Nah, untuk membayar hutang itu, kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Dengan ukuran yang sama. Perempuan itu mengasihi Yesus luar biasa. Yang ketiga, orang yang sadarkan dosa masa lalunya sekarang dipakai oleh Tuhan. Orang itu punya nekatnya. Nekatnya itu luar biasa. Orang yang seperti itu tuh nggak pernah bisa kompromi dengan apapun juga. Saya sedih ketika melihat mantan-mantan pemimpin-pemimpin kita yang terakhir ini, yang ngaku hidup dalam roh, ternyata mereka begitu rakus dengan aset. Mengerikan itu. Mengerikan sekali. Maka itu hati-hati, saudara. Hati-hati betul. Nah, kompromi dan lebih hebat lagi, orang yang pernah hidup dalam roh, begitu kompromi dengan dosa, semua dirohanikan jadinya. Betul tidak? Lihat itu. Dan mereka bisa menemukan ayat-ayat yang cocok untuk mendukung kesalahannya. Saya sampai heran. Lagi sekali, yang terakhir, mengapin si buaya, itu contoh. Saya yang polisi nggak ngusut. Itu uang ratusan juta diapakan oleh mengapin ini? Ratusan juta dia dapat loh, saudara. Sebab orang-orang yang mendengar sihirnya dia, itu jual rumah, jual mobil, jual semuanya. Dan uangnya disetor. Uangnya disetor ke mengapin. Nah ini loh, kalau dunia rohnya tidak imbang, akan oleng kehidupannya. Dan itu ciri-ciri. Maka itu jangan lupa ini. Orang yang sekalipun ngeroh, itulah orang karismatik. Tapi begitu tidak seimbang, saudara, dia mulai mikirkan harta dunia itu lebih daripada orang kafir. Lihat saja. Orang dalam roh yang mulai nyeleweng, dia pasti akan bicara surat tanah, mulai bicara mobil, mulai bicara kekayaan. Itu pasti. Maka itu saya pesan, sampai kapanpun juga, jangan bicara barang itu. Kalau ada puji Tuhan, tidak ada, jangan dikejar. Biar tunggu waktu Tuhan. Ini berbahaya sekali. Ini berbahaya. Puluhan tahun yang lalu, lebih 20 tahun. Maka itu kalau saudara melihat, maaf bukan saya berkata sombong. Kenapa saya tetap bisa konsekuen dan konsisten dengan panggilan saya sejak tahun 70-an sampai hari ini? Karena Roh Kudus banyak menunjukkan saya. Baik lewat firman, baik lewat contoh-contoh kegagalan. Supaya jangan sampai ke situ.
dan kesalahan dari semua orang yang hidup dalam roh. Ketika masih belum punya apa-apa, rohnya, hatinya masih murni. Lihat saja. Tapi ketika mulai punya apa-apa, kenapa bisa berubah? Itu bukan cuma saudara kita yang lama, tapi banyak orang di banyak negara juga. Kejatuhan hamba-hamba Tuhan karismatik yang hebat-hebat. Kita kenal nama Jim Baker contohnya. Hebat. Semua dimulai dengan aset. Kita harus melihat betul contoh-contoh ini. Nah, secara psikologi, kejiwaan, itu bisa diteliti. Orang yang tadinya nggak punya apa-apa, itu hidupnya itu nggak pernah ditentukan oleh apa-apa. Karena apa-apa yang kita punya, itu menentukan kita. Kata menentukan yang mengatur kita. Selama kita masih hanya punya Yesus dan Roh Kudus, aman. Dia yang mengatur kita. Betul tidak? Tapi setelah kita diberkati, lalu bisa beli apa-apa, lalu kita bisa punya apa-apa. Secara kejiwaan itu bisa dibuktikan. Orang yang sudah punya apa-apa itu cenderung melindungi apa-apa yang dia punya. Dan itu wajar. Maka itu firman Tuhan sejak perjanjian lama. Tidak pernah ada kata hak milik dalam hidup kita. Semua itu kita akui pinjam dari Papa kita. Nah, kalau sampai Tuhan memberkati kita, lalu tetap kita pada konsep itu pinjam, aman. Berarti itu bukan milik kita. Itu tetap milik Tuhan. Jadi kita nggak akan terpengaruh. Renungkan baik-baik. Begitu orang itu sadar dia punya apa-apa, langkah berikut. Orang itu akan cenderung proteksionismenya kuat. Kalau ada saudaranya datang yang merasa bisa nyaingi dia rasa nggak aman. Karena dia pikir akan ganggu asetku ini nanti. Maka itu timbul kecurigaan dan iri hati setelah orang itu punya apa-apa. Yang tadinya nggak begitu. Kenapa sekarang jadi aneh begini? Saya tuh meneliti terus. Kenapa orang-orang hebat itu bisa jatuh? Nggak dimulai dari perzinahan, tidak. Orang dalam roh pasti takut dengan barang itu. Tapi aneh, orang dalam roh nggak takut duit. Itu yang saya heran. Maaf saya berkata. Harus jujurin, kita harus akui. Saudara tadi pagi sini baru tidur 3:30. Saya, Pak Obaja, Pak Andreas, Edi, siapa lagi satu Agung. Kami sampai 3:30 baru masuk kamar. Kami diskusi, kami cerita. Waktu sampai habis suara saya. Dan saya katakan, uang. Maaf, kita sebagai orang dalam roh, jamin dah untuk mencuri. Wih, takutnya luar biasa. Betul nggak? Untuk membunuh, kita takut. Untuk berzina, lebih-lebih. Tapi kalau duit, kenapa mata kita bisa berubah? Walaupun dalam roh. Hati-hati. Saya berkata, saudara, kekuatan uang itu setara kekuatan Roh Kudus. Dari mana saya bisa dapatkan? Lihat Matius 28 mulai ayat 11 sampai 15. Disebutkan ketika mereka masih di tengah jalan. Siapa mereka? Para serdadu yang menjaga kubur Yesus. Didatangi oleh imam-imam kepala. Nggak main-main ini. Orang-orang top. Lalu mereka berunding. Dan keputusan imam-imam kepala adalah, mari kita beri para serdadu ini sejumlah besar uang. Jangan lupa itu. Dan begitu uang diberikan oleh para serdadu dengan pesan. Kalau ada orang tanya, kamu cerita, waktu kami jaga malam-malam, kami tidur, murid-muridnya datang mencuri mayatnya. Kalau sampai itu kedengaran oleh wali negeri, ini militer. Komandan bisa marah kalau sampai prajurit bohong. Urusan kami, kamu gak akan diapa-apakan oleh komandanmu. Jahat gak uang? Nah, ayat 15 itu yang mengerikan. Setelah mereka menerima sejumlah besar uang itu, dan mereka menceritakan seperti yang dipesan oleh para imam kepala. Dan ingat kata ini. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ngeri gak uang itu? Kenapa? Saya bandingkan. Kita lari ke perjanjian lama. Apa saja yang Tuhan kerjakan di perjanjian lama, selalu ada kata akhir yang sama. Maka hal ini ada sampai hari ini. Betul tidak? Ngerti maksud saya ini, saudara? Apa saja yang Roh Kudus kerjakan pada masa perjanjian lama, selalu diakhiri dengan kata itu. Salah satunya yang saya ingat sekarang adalah ketika mata air di Yeriko itu beracun, Elia menawarkan menyehatkan air itu. Dia tuliskan air itu sehat sampai hari ini. Dan betul, sekalipun Yeriko sudah wilayah Palestina, Tuhan gak tersinggung, lalu dibuat rusaklah airnya, airnya jadi beracun lagi, tidak.
Sampai hari ini mata air itu masih ada di diri dan tetap sehat. Ngerti? Maka tuh hati-hati dengan uang, orang karismatik. Hati-hati. Lihat perpecahan gereja karismatik. Kita dulu mengejek Protestan, Pantekosta, Katolik yang nggak punya roh. Ternyata mereka jauh lebih hebat dari kita. Mereka nggak ada persoalan, nggak ada perpecahan yang berarti. Tapi kita ini pecah terus. Mengerikan keadaan. Nah, ini yang ketiga. Nekat, tidak mau kompromi. Tidak mau. Perempuan itu nggak kompromi. Yang keempat, sudah. Orang yang begitu akan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Sangat tidak baik kita mengingat masa lalu kita yang aneh-aneh. Tapi sangat baik kalau kita selalu ingat dosa-dosa kita masa lalu. Supaya kita nggak bisa sombong. Supaya kita tidak bisa sombong. Itu bedanya. Dan ini ditulis oleh Paulus dalam 1 Timotius 1. Ketika dia mulai cerita siapa dia. Dia berkata, aku melupakan di belakangku. Tapi kenapa di 1 Timotius 1 dia menulis dalam perikop yang kedua atau ketiga itu. Dia cerita, aku ini orang yang paling rusak di antara semua rasul itu. Aku yang paling jahat. Ternyata sangat baik untuk melihat kejahatan kita. Supaya kita tidak bisa sombong dalam hidup. Jadi hari itu Yesus diundang makan, bukan soal makannya yang penting, tapi ada jiwa. Contoh kedua, Yohanes 4. Kalau sudah baca ayat 2 akan menarik sekali. Yesus harus kembali lagi ke Galilea. Ayat 3. Dan untuk ke Galilea dia harus melintasi Samaria. Nah, perhatikan dua kata penting. Ke dan harus. Ini kata kunci. Kalau saudara ingat Jumat malam, saya ngajar itu, saudara saya itu paling senang diajar Roh Kudus meneliti Alkitab. Meneliti bukan dengan doktrin atau rumus-rumus teologi, tidak. Tapi meneliti dengan prinsip Roh Kudus. Kalau Yesus pernah berkata 1 titik saja dari Taurat itu nggak akan berlalu. Dan itu ada kuasanya. Saudara saya masih ingat tahun 70-an. Waktu itu Pak Sunarso masih hidup. Saya pernah diskusi dengan dia. Karena saya kagum dengan Pak Yesus Sunarso. Ingat bapaknya Pak Agus Sundarsa ini. Saya bilang, Pak Narso bisa begitu. Bagaimana cara menguraikan firman? Saya kagum dengan Pak Sunarso. Nah, itu dia ceritakan. Gampang, Den. Dia bilang, bergantung aja pada Roh Kudus. Ya, yang gimana? Terus dia mulai ajarkan hal-hal itu. Dan saya sungguh dapat berkat. Saudara, nah ternyata setelah saya diskusi itu, terus saya ngomong gini, Pak Narso, kalau begitu, bisa nggak kita cari ayat yang kita nggak bisa khotbahkan? Ayo kita datang kepada Bapak, kita tanyakan ayat mana kita nggak bisa khotbah. Saudara, kami 2 rundingan waktu itu. Nggak ketemu. Suatu hari setelah saya keluar dari Magelang, saya kemana saya lupa. Terus saya dapat ayat. Itu Matius 5:17 kalau nggak salah. Yesus berkata soal titik ini. Nah, terus saya berkata, Bapak, saya ketemu ayat yang saya nggak bisa khotbah. Soal titik. 1 titik saja. 1 tanda baca, 1 iota. Ayo, jujur saudara mau khotbah apa soal titik? Akan ketemu. Wah, saya senang dapat itu. Saya tertawa di hadapan Bapak. Tapi saya tahu dia tunggu saya. Tahun 93, saudara. Itu bulan Mei. Waktu saya ke Amerika. Dengan istri saya, kami nginep di rumah satu pendeta namanya Virgo Handoyo. Dia orang Semarang. Nah, di situ saya itu baru kenal. Itu pertama kali dalam hidup saya tahu yang namanya internet. Lalu email. Wah, dia tunjukkan. Dan itu pertama kali saya lihat barang yang namanya laptop. Itu pertama kali itu Mei 93. Istri saya pun nggak pernah lihat itu. Nah, lalu setelah itu kami pulang 2 hari nginep di situ. Terus Pak Virgo Handoyo ini bilang, Koden, saya titipkan email address saya. Email saya. Nanti kalau Koden kemana saja, ketemu ada anak Tuhan yang punya email, kasih nomor email saya. Supaya nanti saya bisa kontak. Di Indonesia belum ada barang itu. Ya sudah. Nggak lama saudara, saya ketemu anak Tuhan dari Auckland. Orang Indonesia yang saya kenal. Nah, ngomong-ngomong, tiba-tiba dia ngomong, Koden saya punya email address. Email address. Ya di Indonesia belum ada. Tapi ini nih hamba Tuhan ini. Saya kasih. Terus, berapa hari kemudian dia telepon saya. Dia bilang, Koden, kurang apanya? Kurang titiknya. Coba lihat lagi di situ. Ini lewat telepon, saudara. Saya terus ngomong dengan kebodohan saya yang polos, betul. Alah, cuma titik. Mau kasih berapa aja terserah kamu. Dia tertawa, saudara. Koden nggak bisa. Bagi alamat email itu, titik itu penting. Lalu dia uraikan. Waktu dia uraikan, saya itu berteriak, Yesus, Engkau Tuhan. Engkau luar biasa. Dia kaget. Dia bilang, Koden, kenapa? Dia bingung. Oh ya maaf, saya ini lagi ingat satu hal. Lalu saya cerita di situ. Saudara bayangkan, kalau dia bukan Tuhan,
2000 tahun yang lalu, ketika orang tidak pernah tahu nilai sebuah titik, ternyata menjelang dia datang, baru titik itu ada artinya. Ngerti yang punya alamat email itu, dotnya itu penting. Lalu saya ngomong, Papa ampuni saya, ternyata saya yang kalah. Ternyata semua ayat bisa dikhotbahkan, walaupun cuma titik saja. Hebat nggak saudara Tuhan itu? Saya begitu kagum. Cuma titik. Maka itu kalau titik aja ada artinya dalam dunia modern sekarang ini untuk hubungan seluruh dunia. Saudara punya program begitu hebat. Kalau cuma lupa satu titik, nggak akan ketemu tuh program hilang semua itu. Nggak akan kebuka. Aduh Tuhan, kok luar biasa, titik aja kok khotbahkan 2000 tahun yang lalu. Sampai ditulis di buku ini. Ayo, buku mana yang pernah nulis titik? Nah, apalagi kata ke. Itu sudah 2 huruf. Ada artinya. Nah, itu salah satu cara Roh Kudus ngajar saya ketika saya di sini Pak Sunarso pada waktu itu. Yesus harus kembali lagi ke Galilea. Penting. Kalau dia kembali lagi ke Galilea, berarti dia tadi sudah dari situ. Lalu suruh balik. Masih ingat Jumat malam itu saya ngomong soal harus. Selama di Senggoledo saya terus ngomong soal harus sendiri berapa ayat. Penting. Dan harus melintasi Samaria. Kalau kita lihat peta itu muter jauh sudah. Muter jauh. Seperti kita di Pontianak. Dari Pontianak mau ke Ketapang lewat Sambas dulu. Nah, ngapain? Saudara, mari kita pikirkan. Kalau dia harus melintasi Samaria, itu putar jauh. Ke dan harus itu kita harus cari. Kita tahu ada satu jiwa perlu Yesus yang itu. Dan jiwa itu luar biasa. Dunia tidak menghargai karena dia pelacur hebat. Tapi Alkitab menulis penginjil pertama di dunia adalah orang itu. Jangan sombong. Bukan kita penginjil pertama di dunia, tapi perempuan pelacur itu yang jumpa Yesus kurang dari 2 jam. Pasal 4 ayat 39 mengatakan, maka banyak orang di kampung itu percaya kepada Yesus. Lalu ada penekanan, karena kata-kata perempuan itu. Itu salah satu cara untuk kita melihat. Kalau sampai kita berkata karena kata-kata perempuan itu, berarti penegasan. Berarti kata-kata pelacur itu. Bukan mantan, saudara. Karena cuma 2 jam jumpa, lalu pulang, lalu jadi penginjil. Dia masih pelacur, bukan mantan. Setelah berapa hari dia baru jadi mantan, karena dia nggak melacur lagi. Coba bayangkan. Yesus harus putar begitu jauh. Hanya karena satu jiwa. Stephen Tong pada khotbah ini tahun 78. Saya ingat ini tertawa. Dan ini satu-satunya peristiwa. Di banyak peristiwa Yesus selalu bareng murid-muridnya. Tapi ini satu-satu peristiwa semua diusir dulu. Kenapa? Diusir suruh cari makanan ke kota. Karena Yesus tahu kalau dia nginjili pelacur, ada Petrus, ada Yudas, ribut itu nanti. Pasti ribut. Sebenarnya kamu pergi dulu sana daripada ribut. Kamu nggak ngerti barang ini. Wah, betul juga. Lalu yang terakhir Stephen berkata gini, maka itu hamba-hamba Tuhan tidak dilarang untuk nginjili pelacur, tapi ingat harus siang hari. Itu pesannya Stephen Tong. Jangan nginjili pelacur malam hari. Wah, luar biasa. Apapun yang Yesus buat, selalu ada orang yang dia selamatkan. Nah, ini jalur garis yang kedua tadi. Maka itu kalau kita bisa mengerti firman dengan cara itu, saudara, sungguh kita nanti akan melihat berkat Tuhan itu luar biasa. Nah, sekarang kita mari cari subjeknya Taurat itu siapa? Hati Yesus itu sungguh hebat. Sebelum kita lihat Lukas 14 mulai ayat yang ke-15. Jadi tadi salah, saya berkata Markus. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus. Kalau begitu, saya teman kata ini supaya lebih mudah pengertiannya. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang yang mengadakan perjamuan besar. Dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah mbak itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Dan ini yang membuat saya heran. Tahun 70-an, saudara, saya sudah dapat pewahyuan ayat ini. Maka itu saya lakukan ayat ini sampai hari ini. Lalu murkalah tuan rumah itu.
Nah kalau dipikir, nggak cuma marah, murka itu lebih dari marah. Loh, aneh. Kalau kita misalnya sebagai orang timur punya pesta, lalu yang datang nggak banyak, ya kita bilang bersyukur, hemat. Iya toh, hemat. Tapi ini murka. Kenapa murka? Terus begini murkanya itu isinya. Dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera. Nggak segera loh, nggak lama-lama. Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari. Nah nanti kita akan lihat. Inilah 4 orang yang disimbolkan oleh Taurat. 1 orang-orang miskin. 2 orang-orang cacat. 3 orang-orang buta. 4 orang-orang lumpuh. Saudara, ini yang ada di hati Yesus. Ini ada di hati Yesus. Dalam pembahasan kami sampai subuh tadi jam 3:30. Pak Andreas itu hamba Tuhan dari Salatiga. Kaget ketika saya bukakan berapa ayat. Karena sekarang ada gereja-gereja besar yang berani melanggar Lukas 15. Pasal perikop yang pertama. Saudara, saya mulai dengan ayat itu tadi pagi. Jadi kami mulai ngomong itu dari 3:30. Nggak sadar, sudah 3:30. Mereka juga bilang, ayo mak tidur. Kita mau berangkat ke Jakarta. Iya, saya juga pagi-pagi. Besok ada doa, ada pertemuan sama-sama. Ketika kita mulai bicara tentang pelayanan. Nah, saya cuma ambil Lukas 15 saja. Sudahlah. Untuk menilai sebuah pelayanan pada akhir zaman sekarang ini, jangan dinilai dengan fasilitasnya dulu. Hati-hati itu, saya wanti-wanti betul. Saudara, kita harus belajar pada Kisah Rasul. Gereja Kisah Rasul, gereja pemula, tidak pernah sibuk dengan fasilitas. Coba kita lihat dengan teliti. Tidak pernah satu ayat pun dari Kisah Rasul pasal yang kedua itu jemaat dimulai sampai Kisah 28. Petrus ngajak jemaat doa malam untuk beli kijang 1 atau beli kuda. Betul nggak? Ngerti kata-kata ini? Tidak ada. Tapi kenapa orang karismatik paling pintar doa semalam untuk cari fasilitas? Saya berkata, kalau kita perlu fasilitas nggak usah berdoa, cari uang terus beli. Amin kan cepat. Jangan didoakan uang itu, kerja baru dapat. Saya paling nggak suka ada gereja doa untuk beli mobil, untuk beli punya rumah buat bangunan. Jangan didoakan, itu dibeli. Katakan amin lagi sekali. Amin. Buang-buang waktu kalau kita doa untuk minta uang supaya beli ini beli itu. Keyboard pun jangan didoakan, beli. Kerja baru beli. Itulah kesalahan karismatik itu, saudara. Semua dirohkan. Kalau itu tugas kita kerja, ya kita kerja cari duit. Setelah dapat duit kita baru beli. Betul? Nah kalau kita doa itu doa untuk jiwa-jiwa. Benar, itu sudah salah semua. Nah kita harus jujur. Jadi yang gak ada di Alkitab, itu yang orang karismatik lakukan. Yang diperintahkan tidak dilakukan. Gobloknya itu loh. Maka itu saya paling suka ngotbahi pendeta ngotbahi orang karismatik. Karena saya sudah pegang kartu matinya. Orang-orang karismatik itu. Betul. Kalau saya buka kartu mati karismatik, mereka gagal berkutik. Kalau mereka berani bantah, makan kelihatan bodohnya orang itu. Benar. Ini hati saya. Saya jengkel betul. Roh Kudus dimanipulasi. Saudara, tahun berapa itu saya sudah khotbah ini dilarang. Yohanes 2, ketika Yesus marah di halaman bait suci itu masih ingat. Saya pernah tanya gini, Papa, engkau nggak adil. Ada pedagang lembu, penukar uang, pedagang domba. Tapi yang dimarahi cuma pedagang merpati. Kan nggak adil. Betul nggak? Nah, maka itu kalau Roh Kudus ngajar dia akan neliti. Nah, hal-hal gitu yang saya bisa temukan dalam Alkitab itu. Kenapa engkau nggak adil? Kenapa cuma pedagang merpati yang kau marahi? Yang lain? Jawabannya apa? Daniel, kamu tahu. Akhir zaman, orang karismatik itu jual beli Roh Kudus sekarang. Lihat. Minyak urapan pun jadi duit sekarang. Doakan orang dapat duit sekarang. Oh jahat. Itulah jual beli Roh Kudus itu. Dan itu diperingatkan 2000 tahun yang lalu sudah oleh Tuhan. Maka itu saya punya banyak kartu mati orang karismatik. Apa mereka kalau ketemu saya nggak akan berkutik. Terus saya bilang, jadi ukuran gereja itu cuma 1. Kami cuma berlima tadi pagi diskusi. Yaitu Lukas 15 buat saya ukuran gereja. Bukan gedung, bukan fasilitas, bukan AC, bukan musik. Bukan. Begitu Yapi saya pesan, jangan beli alat musik lain. Cukup 1 keyboard saja. Alat musik itu jadi masalah. Orang sok dengan penampilan itu tadi. Berebut. Ngeri. Di gereja-gereja karismatik itu soal musiknya itu. Waduh, ngeri sekali. Mereka merongrong uang gereja.
Begitu dapat apa itu brosur, ini ada keyboard baru, minta lagi beli. Nggak pernah puas dengan yang ada. Itu orang karismatik, ngabisin duit Tuhan aja. Terus pengangguran digaji, uang gereja, jahat sekali. Ukurannya apa? Yesus berkata, gereja yang benar, gembala yang benar itu cuma satu kriteria. Kalau saya pakai terjemahan yang lain berkata gini, rela meninggalkan yang 99. Betul nggak? Lalu pergi mencari yang satu yang hilang. Tapi gereja sekarang kurang ajar, betul. Dan itu pasti karismatik. Karena kalau Katolik Protestan masih mikir jiwa-jiwa itu. Lihat diakonia Protestan Katolik hebat. Mereka itu kalau nolong orang, nolong sungguh. Walaupun tidak diteruskan sampai dewasa dalam isi pokoknya nolong. Sayang. Nah seharusnya kita yang punya kuasa itu. Tapi itu dibodohi. Sekarang gereja berani memutar balik 180 derajat. Lukas 15 itu. Apa gereja sekarang berkata? Kami lebih rela membiarkan yang satu, tapi melihara yang 99. Karena ini orang kaya semua ini. Betul enggak? Lihat saja. Lalu Pak Andes berkata, kau tahu enggak ada gereja ini? Kenapa? Khotbahnya itu seperti ini. Masa? Terus mereka tuh pakai begini. Yesaya 34 ayat yang ke-16. Nah, saya sudah pakai Alkitab yang baru ini. Ini Alkitab gratis, yang tidak ada nama dewa itu. Pakai nama yang benar. Saya mau berkata kepada saudara, saya memanggil nama papa saya dengan nama yang betul. Bukan nama tetangga yang dipanggil. Yahweh yang kudus itu. Pewahyuan yang saya terima lebih dahsyat lagi daripada sebelum. Nah di dalam Alkitab ini jelas sekali. Saya tunjukkan. Coba baca Alkitab yang biasa. Yesaya 34. Nah gereja-gereja karismatik menggunakan ayat itu. Justru tentu berkata. Yang gemuk, yang sehat itu dilindungi. Jangan dibuang. Maka itu kami memakai ayat itu. Kami melindungi 99 yang orang-orang kaya ini perlu diurus. Saya buka ayat ini, Pak Andresnya kaget. Bahkan Pak Obaja pun baru tahu kalau itu salah terjemahannya. Bahasa Mandarin, bahasa Inggris mengatakan ku binasakan. Coba baca dulu ayat 16-nya Yesaya 34. Sebelum kita lihat Lukas tadi nih selanjutnya ya. Ayo silakan salah seorang. Ini ketemu kesalahan penerjemahan ini saudara. Ya, yang kuat. Yang tersesat akan kubawa pulang. Ya. Yang luka akan kubalut. Betul. Yang sakit akan kukuatkan. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Iya. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Nah, terjemahan betul bunyi demikian. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuhancurkan. Bukan dilindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Berbeda sekali saudara. Kaget sampai Pak Andres itu bengong, gak bisa ngomong. Saya akan pulang, saya akan tunjukkan pada pendeta-pendeta. Oke, kalau nggak mau pakai kitab ini Pak Andreas, cari yang bahasa Inggris, cari yang bahasa Mandarin. Saya belum tahu bahasa yang lain, saya belum lihat. Justru domba-domba kurang ajar itu yang merusak gereja, sudah. Domba-domba kaya itu yang mengatur pendeta sekarang. Begitu banyak pendeta karismatik dan orang dalam roh dibeli oleh pengusaha-pengusaha kaya. Dapat duit terus diam. Lihat, mentang-mentang kakaknya pejabat besar, bisa nyetir sekarang ini. Ngerti yang saya maksud? Yang nggak tahu kok saya tanya ntar berdosa. Yang tahu saja ngerti. Wih saudara itu jahat sekali, ini jahat sekali. Maka tadi dengan uang saya pesan itu. Tuhan tidak melarang kita kaya. Saya ini kaya, saya bisa beli rumah banyak oleh anugerah Tuhan. Nanti saya beri ayatnya itu gara-gara ayat Lukas 14 itu. Saya bisa nyekolahkan begitu banyak orang. Saya punya istri yang luar biasa hal keuangan. Dia nggak pernah sayang-sayang itu. Saudara, maka itu mari kita lihat firman dengan jelas. Dua jalur ini. Jalur pertama, kasihlah Tuhan Yahwehmu dan segenap hatimu. Jalur kedua, kasihlah sesama manusia. Jadi apapun yang kita terima pewahyuan, cek dulu ada di dua garis ini tidak. Kalau kita mengasihi Tuhan dalam pewahyuan, kita buktikan. Tapi apakah kita seimbang dengan mengasihi sesama kita? Orang-orang di sekitar kita. Empat orang itu orang miskin, orang cacat, orang buta, orang lumpuh. Dikatakan segera bawa ke sini. Ayat 22. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat. Saya tuh mikir, saudara, berapa besar rumahnya orang ini. Orang-orang segitu sudah dikumpulkan semua, masih ada tempat. Jawaban Tuhan apa? Bukan rumah jasmani dan saya lupa 70 berapa itu berapa. Itu rumah hati. Kalau rumah hati itu nggak ada limitnya. Betul nggak? Rumah kita boleh kecil,
Tapi rumah Tuhan itulah hati kita. Itu nggak ada limit. Saya bisa nampung berapa juta orang di sini. Betul tidak? Bisa. Itulah hati Tuhan. Pagi-pagi kami tiba hampir jam 4 di Senggolido, bingung mau nginep di mana. Terus Alex menunjukkan itu ada hotel di situ penginapan. Kami masuk tapi bingung. Bukan cuma pintu masuk pun kami nggak tahu. Menuju ke tempat itu saya nggak tahu. Sudah kelihatan di depan mata. Muter di mana tuh jalan masuknya ini. Akhirnya Alex yang dapat. Terus ketok. Ada anak muda keluar. Langsung kurus bicara tentang sakit hatinya pada bapaknya. Nah kemarin, ingat waktu setelah sarapan pagi, saya panggil dia. Dia menangis sama Tuhan. Dia bilang, Bapak kok bisa tahu? Saudara, kalau kita doktrinnya jelas dari 2 jalur itu, ketemu jiwa saja, langsung ada sesuatu yang kita mau kerjakan. Terus dia berkata, selama saya hidup, saya tuh nggak pernah bisa percaya orang. Maka itu saya nggak pernah bisa ngomong apa-apa pada orang. Tapi kenapa ketemu Bapak ini kok saya bisa cerita semua? Terus dia bilang, boleh nggak kalau suatu itu saya perlu saya cari? Silakan. Nah dalam pembicaraan itu dia merasa ingin sesuatu. Saya tahu. Oke sekarang gini. Apa kamu ingin saya jadi papamu? Terus dia ngeliatin saya begitu. Saya langsung peluk dia. Hari ini jangan segan kamu boleh panggil saya papa. Saudara, langsung dia minta nomor telepon. Dan dia memberi nomor teleponnya. Coba, jadi kita lihat ada orang dimanapun. Kalau kita tahu doktrin seimbang ini akan luar biasa. Jiwa-jiwa kita harus dulukan. Nah, terus ini rumah hati ini, gak akan ada limitnya. Ayat 23 ini yang dahsyat, saudara. Ini yang dahsyat, ada 2 kata penting di ayat 23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan atau perempatan. Kata pertama, paksalah. Coba, salah orang-orang yang ada di situ masuk. Nah, kalimat kedua, saudara. Waktu saya mau menikah, saya sudah bilang pada istri saya, setelah kita menikah, kita nggak cuma tinggal berdua loh. Saya selalu nampung orang. Hah? Wih, dia kaget betul. Jadi ada orang di rumah? Iya. Saudara, waktu itu Pak Damaris marah kepada saya. Dia bilang, Den, istrimu memang orang Indonesia. Tapi 20 tahun dia hidup di Kanada. Nggak bisa kamu tinggal terus sama orang-orang seperti ini. Saya bilang, oh maaf. Itu keputusan saya sejak tahun 70-an. Saya bilang, saya tunjukkan ayat. Saya baca dulu. Karena, bagaimana? Rumahku harus penuh. Kata harus lagi muncul. Jadi om, baik rumah jasmani yang Tuhan berikan kepada saya, maupun rumah hati saya akan terus penuh dengan orang. Sampai kapanpun. Oh cukup lama saya mempersiapkan istri saya. Dia ngeri loh tinggal sama orang. Dan sampai hari ini, semua tim saya, tanya Alex, dia pernah tinggal dengan saya. Saya tidak pernah melarang hanya satu keluarga tinggal sendiri. Harus ada orang lain. Kamu belajar nampung orang. Ini firman. Lalu secara kebenaran firman. Kalau kita bisa tinggal serumah dengan banyak orang. Proses pembentukan itu cepat selesai. Dan sampai hari ini. Kalau saudara ikut kami ke Papua, di Nabire, di Manokwari, di Biak. Selalu. Saya tidak pernah izinkan tim saya, anak-anak saya satu rumah cuma satu keluarga. Tidak. Kalau enggak, kamu enggak saya ikut. Cari pelayanan lain. Karena saya temukan ini. Maka itu sehebat apa seorang hamba Tuhan. Kalau dia nggak pernah kumpul orang, cuma hebat di mimbar, saya nggak akan respect. Munafik. Sebelum kamu bisa kumpul orang itu, kamu nggak akan bisa menang jadi hamba Tuhan. Bahkan saya radikal. Sampai hari ini tanya Alex. Karena dia pernah tinggal dengan saya. Sampai hari ini, siapapun yang tinggal dengan saya tidak boleh punya kunci. Kamar dan amari nggak boleh dikunci. Kemanapun pergi. Termasuk kami. Jadi semua orang di rumah kami itu tahu barang kami itu berapa. Sebab kesalahan banyak hamba Tuhan masa lalu, saya lihat. Kalau dia pemimpin, kamarnya kayak supermarket. Kamarnya bukan ruang tamunya. Begitu dapat apa-apa yang enak disimpan di kamar, yang jelek taruh di meja luar. Yang lain baru boleh makan. Jahat itu. Betul enggak? Lihat itu banyak hamba Tuhan seperti itu. Kalau saya enggak, apa yang dapat taruh meja. Saya tidak boleh simpan makanan di kamar. Meja. Cuma saya ingatkan. Ingat, yang di rumah ini berapa orang? Setelah ingat yang kedua. Di rumah kita pasti ada tamu. Sisakan untuk tamu. Itu saya pesan untuk semua orang itu. Sekarang kami di Nabire, kami juga keluarga. Dengan 4 bujangan. Rame. Dan keluarga yang satu itu anaknya 3. Dan istri saya bisa kumpul orang sekarang ini. Dan kami pindah-pindah selalu begitu. Di mana rumahku harus penuh. Nah inilah hati misi. Orang karismatik harus punya keseimbangan ini. Tidak boleh tidak. Jelas saudara? Bible Camp tahun 80 berapa ya? 5 atau 86 itu. Saya pernah khotbah ini. Luar biasa Tuhan kita. Yesaya 25 mulai ayat yang ke-6. Jadi kalau kita orang dalam roh, kita harus punya hati.
untuk memikirkan jiwa-jiwa itu. Yahweh semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa. Apa yang disediakan? Suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapan. Wih, ini pesta hebat. Dan kita harus pesta itu. Katakan amin. Karena bukan uang kita yang dipakai, itu uang Tuhan Papa kita. Amin. Kita cuma suruh ngelola saja. Maka itu jangan pelit-pelit. Amin. Jangan pelit-pelit. Karena kita nggak pernah punya uang, semua dari Dia. Kita cuma suruh masak saja, nyediakan. Dan di atas gunung ini Yahweh akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang dituduhkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Yahweh akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Yahweh telah mengatakannya. Apa hasilnya? Ayat 9. Wih, luar biasa. Pada waktu itu orang akan berkata. Pada waktu kapan? Pada waktu pesta itu disediakan. Ketika orang-orang bisa datang untuk makan. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Yahweh yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Jadi ini hati Papa. Di garis yang kedua, kalau bangsa-bangsa kafir bisa berkata, ini yang kami nanti-nantikan. Karena kita datang kepada mereka. Lagi sekali, orang miskin, buta, lumpuh, dan apa satu tadi? Cacat. Itu adalah jumlah terbanyak penduduk Indonesia. Baik secara fisik maupun secara roh. Betul tidak? Itu jumlah terbesar penduduk bangsa Indonesia. Tauratnya kita lihat sekarang. Ulangan 24. Luar biasa Tuhan kita. Ulangan 24. Nah, kita nggak pernah membahas Taurat. Maka itu kita dibutakan. Kita cuma sibuk ngerot terus. Ada 4 kelompok orang juga yang disayang Tuhan. Dan itu ada di hati Yesus. Tidak salah kalau Lukas menuliskan 4 kelompok orang. Ternyata di Taurat juga 4 kelompok orang itu. Ini sungguh luar biasa. Ayat 14 itu kelompok pertama. Ulangan 24. Ulangan 24 mulai ayat 14. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita. Buruh, itu terjemahan sekarang. Ribuan tahun yang lalu, sebelum revolusi industri. Sebetulnya buruh itu ada sejak revolusi industri. Dimulai di Prancis lalu ke Inggris. Belum, jauh. Itu baru abad yang ke-17, ke-18, atau 17. Tapi ribuan tahun yang lalu, Papa kita sudah perhatikan kaum buruh, sudah pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Yahweh mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Saya ulangi dengan kata lain, supaya ia jangan lapor kepada Yahweh Tuhanmu mengenai kejahatanmu karena nggak bayar hari ini. Berapa kali kalau saya diundang ke Pemda, ayat ini tidak lupa saya akan berikan. Hancurnya Indonesia, saudara. Kalau cuma Krismon, kenapa Filipina, Malaysia, Thailand, nggak usah sebut Singapura, negara kaya itu, bisa sudah bangkit dalam waktu kurang 3 tahun. Kenapa Indonesia sudah 6 tahun nggak bangkit-bangkit? Saya selalu berkata pada para pejabat, ini jahatnya orang Indonesia. Dari pemerintahnya sampai majikan-majikan, termasuk majikan Kristen, menekan buruh harian. Renungkan. Ternyata bukan hamba Tuhan yang punya sambungan online ke surga, tapi kaum buruh. Coba bayangkan betapa pentingnya posisi mereka di hadapan Tuhan. Saudara, di Filipina, di Malaysia, di Thailand, itu buruh itu diperhatikan. Maka itu banyak orang Indonesia kerja di Malaysia. Karena buruh gajinya hebat sekali. Di Indonesia ditekan-tekan. Jadi kalau mereka, ini enggak cuma orang Yahudi loh. Disebut maupun saudaramu maupun orang asing. Jadi pokoknya buruh harian. Buruh adalah jumlah terbesar penduduk Indonesia. Ribuan tahun lalu Tuhan perhatikan mereka. Sampai ditulis dalam firman-Nya. Betapa penting posisi mereka. Hebat sekali Tuhan kita. Maka itu yang punya karyawan. Jangan tekan mereka. Saya pesan, perhatikan. Saudara lihat negara-negara barat yang berbasis Alkitab tadinya. Pekerja harian itu luar biasa. Anak-anak Indonesia yang kuliah di luar negeri itu
cuma kerja cuci piring di restoran, gajinya bisa lebih besar anaknya daripada bapaknya di Indonesia kerja setengah mati. Betul nggak pernah dengar cerita-cerita itu? Luar biasa. Karena ayat ini. Ini Taurat. Kelompok kedua, ayat 17. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing. Kalau saudara teliti Taurat, siapakah orang asing? Orang asing itu bukan orang Yahudi, tapi orang-orang tetangga orang Yahudi yang cari nafkah di situ. Nah, di Indonesia ini banyak orang asing. Orang asing pertama adalah urban. Tahu kata ini? Dari desa ke kota, itu orang asing. Mereka nggak punya siapa-siapa di kota. Ternyata mereka itu di hati Tuhan. Gereja harusnya memperhatikan ini. Katakan amin. Karena di Pontianak pun begitu banyak orang asing. Di kota-kota besar orang asing luar biasa jumlahnya. Lihat Indonesia rusaknya. Jahat pemerintah Indonesia ini. Sekarang sudah mulai baik, tapi masih belum total. Contohnya seperti saya, orang Tionghoa. Lahir di sini, masih dikatakan asing. Kurang ajar betul pemerintah ini. Nah, jahat ini, saya berani ngomong kepada pejabat. Saya ngomong betul itu. Kurang ajar, otaknya di mana itu mereka. Maka itu negara ini terkutuk. Karena orang asing ditolak. Lihat negara Jerman, lihat negara Amerika, negara mana, Australia. Menampung orang asing itu. Waktu saya belajar sejarah soal Jerman, saya kagum. Jerman diberkati sampai hari ini. Karena dia nampung orang asing. Contohnya, satu negara di dunia, orang sekolah nggak bayar di Jerman. Termasuk orang asing sekolah nggak bayar sampai hari ini. Jadi Habibie Tutor itu gratis, saudara. Luar biasa Jerman ini. Sungguh sampai hari ini. Karena hukumnya mereka pakai hukum firman. Kalau tuh saya belajar sejarah Jerman, begitu mereka menang, kalah perang, lalu bentuk negara baru Agustus 45, mereka minta penasihat dari gereja. Dan ini dipakai ternyata. Luar biasa. Orang asing, perhatikan. Nah, kalau kita baca kitab yang lain, dalam Taurat ini, ditulis itu tukang belah kayu, tukang timba air di rumahmu. Kan dulu belum ada sanyo dan LPG. Itu orang asing diperhatikan. Nomor 3, siapa masih 17? Jangan perkosa hak siapa? Anak yatim. Yang keempat, janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Lihat jahatnya pemerintahan Soeharto. Begitu ada tanah janda langsung diserobot. Dibolak-balik suratnya bisa diganti. Jahat. Dari pejabat pusat sampai ke daerah ketulan rakus tanah. Milik janda diambil semua. Itu fakta. Maka itu negara ini terkutuk betul-betul. Saya beli rumah, beli tanah, janda banyak. Tapi saya santuni anaknya untuk bisa sekolah sampai hari ini. Karena saya takut dengan firman ini. Jadi kaum buruh, orang asing, anak yatim dan janda. Inilah 4 subjeknya Taurat. Bukan objek loh, saudara, beda. Subjek. 4 kelompok ini, perhatikan orang karismatik. Perhatikan mereka. Dan kalau kita menginjili mereka, nggak akan susah. Ini orang-orang yang haus. Baik secara jasmani, maupun secara kasih sayang, maupun secara rohani. Hausnya luar biasa. Saudara, saya menampung begitu banyak anak yatim. The fatherless dalam bahasa Inggris. Luar biasa. Hebat sekali. Saya nggak terlalu banyak ngurus janda. Tunggu saya tua nanti supaya nggak disalahkan. Tapi kalau saya harus ngurus janda, saya titip orang lain. Tapi uangnya saya berikan. Ngerti kata-kata ini, saudara? Kita harus pikirkan ini. Ayat 19. Ayat 18. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Dan engkau ditebus Yahweh Tuhanmu dari sana. Itulah sebabnya. Perhatikan. Aku memerintahkan engkau. Memerintah untuk melakukan hal ini. 19 sampai 21. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Woi, kalau orang pelit baca ini sakit hati betul ini, saudara. Terlupa seberkas. Kok enak? Terlupa, biar. Kamu jangan balik. Apa kita sempurna? Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Supaya Yahweh Tuhanmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Luar biasa. Jadi sisakan untuk jatah mereka yang kita punya. Lagi sekali nggak harus orang Kristen loh. Nggak harus yatim Kristen, janda Kristen, orang asing Kristen. Tidak, ini semuanya. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dandanya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Coba bayangkan. Mengapa kita cuma sibuk melayani yang sudah Kristen? Jahat itu. Yang sudah Kristen kok usah dilayani terus. Sudah selamat kok cari yang lain. Amin kan cepat. Untuk apa? Apalagi sudah dalam roh. Jangan dilayani terus. Kalau mereka nggak mau pergi melayani, tendang dari kelompok kita. Kita nggak mengumpulkan pemalas-pemalas di sini. Ngomong begitu. Kita harus tegas.
Kita mau cari pekerja sekarang. Enggak cari cuma orang yang mau datang, duduk, diam. Kerjanya cuma minta didoakan terus dan dinubuati. Itu jahat sekali. Kita waktunya untuk ngurus orang. Lalu saya tanya pada Papa, kenapa cuma yang 3 itu? Yang buruhnya mana? Saya tanya. Dia jawab Papa, karena mereka sudah punya gaji. Betul juga. Ya sudah. Saudara begitu sempurna. Bahkan, ayo jujur, yang pendeta karismatik saja. Kalau khotbah perpuluhan tidak pernah baca Ulangan 26 ayat 12. Takut mereka perpuluhannya kurang. Ini kartu mati lagi buat orang karismatik, orang Pantai Kosta. Saya ketemu pendeta-pendeta, bertobat kamu, saya bilang. Kenapa kalau khotbah perpuluhan cuma Maleakhi 3? Kenapa Ulangan 26 12 nggak pernah kamu khotbahkan? Oh, kalau khotbah itu kurang perpuluhan di gereja. Saya ngomong kepada semua pengusaha, jangan berikan 100% perpuluhan di gereja. Jangan membuat pendeta makin berdosa karena banyak uangnya. Ayat ini jelas sekali, ayat 12 berkata begini. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan. Jadi Wahyu, jangan khotbah Maleakhi saja, khotbahkan ini juga ya. Engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau jadi yang punya perpuluhan. Ulangan 26 ayat 12. Jadi yang punya perpuluhan, maka haruslah engkau, awas Sony kamu khotbah Maleakhi saja, memberikannya 1 kepada orang Lewi, 2 orang asing, 3 anak yatim, dan 4 janda. Jadi pendeta cuma terima 25%-nya, goblok. Pendeta rakus bertobat dalam nama Yesus. Semua bukan milik pendeta perpuluhan itu. Ada 3 kelompok lagi yang memerlukan. Jahat ini, saudara. Jahat sekali pendeta-pendeta karena seperti Pantai Kosta. Sebarkan kaset ini. Supaya semua pendeta bertobat. Ya, betul enggak? Ayo, mau dibantah apa? Mau bantah apa? Mau bilang perjanjian lama? Maleakhi juga perjanjian lama. Ini juga perjanjian lama. Ayo, mau bantah apa? Oh, itu kan 3 tahun sekali. Goblok mau baca baik-baik, ini panen besar. Terus terang saya berkata ini. Dan yatim, janda, asing. Itu enggak harus yang Kristen. Tidak harus yang Kristen. Saudara, sejak saya belum menikah, saya lakukan ini. Di depan rumah saya waktu itu, ada mangkal tukang-tukang becak masih Surabaya. Saya santuni mereka. Tukang becak itu tahu, kalau mereka sakit nggak punya uang, yang cari masih saya. Di rumah selalu ada obat. Ada air minum, ada makanan. Mereka nggak sungkan. Mereka tahu diri. Kalau betul-betul mereka nggak dapat uang terus lapar, ya minta makan ke rumah, bilang terus terang. Dan kami di rumah saya sudah ajarkan mereka. Itu penjual sayur, penjual rujak, penjual makanan-makanan itu sama. Kalau mereka butuh air, butuh rebahan sedikit, masuk ke rumah kami. Tidur di situ, ambil air, apa saja dibutuhkan, silakan. Karena saya tahu hukum ini, mereka perlu ditolong. Mereka itu banyak mereka yang terima Yesus. Saya nggak nginjili mereka. Kasih itu dibutuhkan semua orang di dunia. Nah, kriterianya belum berhenti loh, jangan puas dulu, masih ada ini. Ayat 12-nya belum habis. Ini luar biasa. Dengan kondisi seperti ini. Supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan tidak titik makannya itu masih ada kata dan. Ini yang saya kagum. Dan menjadi kenyang. Orang Papua punya istilah, kalau makan sedikit itu makan bikin kotor gigi. Nah, kalau memang nolong orang jangan cuma bikin kotor giginya. Menjadi kenyang, itu kata Tuhan. Begitu saya minta ya. Orang-orang Hollywood dalam nama Yesus. Jangan cuma rajin kumpul, rajin beribadah, rajin doa syafaat. Suara munafik di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kita nggak mau langsung terjun ngurus mereka. Berapa banyak anak-anak Dayak yang yatim, nggak terurus di kota ini. Orang tua mereka jauh. Kita punya rumah banyak, kita pura-pura tidak tahu. Jahat sekali di hadapan Tuhan. Itu baru saudara kita. Maka itu bukti banyak mereka jadi Islam. Ayo kita pikirkan. Maka itu nggak setuju orang full time. Kalau ada batun full time cuma kerjanya minta duit saja. Kerja Wahyu, kerja Sony, kerja. Apa saja, nggak dosa. Maka itu dari dulu saya nggak suka orang full time. Gereja-gereja itu memboroskan uang surga. Sarjana suruh full time, cuma mukuli drum saja. Jahat itu. Sarjana itu suruh kerja. Untuk apa S1 kalau cuma suruh full time? Pendoa full time, goblok betul. Jangan full time. Saya mau tunjukkan ayat Kisah Rasul 20 supaya kita bertobat semuanya, saudara. Ayat 33 sampai 35. Maka itu yang full time semua bertobat hari ini. Cari kerjaan. Cari kerjaan. Jauh lebih berharga penjual bakso daripada full timer di hadapan Tuhan. Sungguh.
Jauh lebih berharga tukang tambal ban yang duduk di pinggir jalan tunggu dor itu aja baru dapat duit daripada full timer di gereja. Maaf saya berkata, full timer cuma ngabisin uang surga saja. Dan ini ayatnya, saya mau tunjukkan. Maaf ya Wayu, kamu pulang cari pekerjaan apa barang dari Surabaya jual di Sanggoledo sana. Loh benar, ini serius. Sudah, kalau Kisah Rasul 20 ayat 33. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingin dari siapapun juga. Ini Paulus yang ngomong. Oh ya, ada Yapi juga gembala. Jangan khotbah Malaikat saja, ingat ya. Emas perak aku tidak pernah ingin itu. Kamu sendiri tahu, 120 34 sekarang. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalanan. Jadi Paulus itu nggak full time. Kalau sekarang dia itu developer loh saudara. Tukang tenda kan developer zaman sekarang. Ya rumah BTN lah, RSS gitu. Dia bekerja. Maka itu dia nggak pernah ganggu jemaat. Nggak pernah minta. Saudara sungguh luar biasa. Maaf, 96% pelayanan saya itu nggak pernah dibayari transportnya. Saya selalu bayar sendiri. 96%. Dan dengar, mengapa Paulus lebih hebat dari Petrus? Ternyata kekuatan uang itu di sini letak. Sekarang kalau saya diundang, lalu dibayari, lalu saya ngomong keras, nggak tahu diri itu namanya. Ini prinsip saya. Saya nggak diundang. Saya bayar sendiri. Dan Roh Kudus saya suruh ngomong ini, saya akan ngomong. Saya nggak peduli. Mau ketemu orang kaya mau siapa. Ini waktunya. Hamba Tuhan jangan mau dibeli dengan uang, saudara. Kasihan Tuhan. Katakan amin. Amin. Kasihan Tuhan. Maka itu Paulus kalau ngomong tegas. Sebab dia membiayai sendiri perjalanan. Ini psikologinya. Saya baru ngerti. Saya ulangi lagi 34. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja dan memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalanan. Nah ayat 35. Aduh Tuhan ampuni saya malu kalau ingat ayat ini. Sebab saya pernah berkali-kali buat proposal pakai ayat 35. Ternyata ini salah. Jadi ayat 35 bukan untuk ayat hamba Tuhan buat minta duit. Renungkan ayat 35 ini. Setelah baca 33-34-nya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita itu hamba Tuhan loh, termasuk Paulus, harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat harus lagi ingat dari hari Jumat tanggal khotbah, harus itu penting, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Coba gobloknya kita. Ayat ini kita pakai untuk nodong orang kaya. Ini loh Pak ayatnya lebih berharga memberi daripada menerima. Padahal itu ayat untuk kita para hamba Tuhan. Kok gak ada yang amin? Amin. Loh betul gak? Ini ayat kan untuk kita. Kalau kita ingat perkataan Tuhan Yesus, maka hamba Tuhan pun harus memberi. Bukan cuma menerima saja. Ayat ini sudah saya temukan tahun 70-an yang lalu. Maka itu jangan ada full timer. Semua harus punya kerjaan. Supaya pelayanannya itu enak. Walaupun kecil-kecilan. Saudara saya mau ceritakan ini. Kami diberkati Tuhan luar biasa. Hanya gara-gara ngurusi 3 orang tadi. Orang asing, anak yatim dan janda. Kami diberkati luar biasa. Jadi buktikan mulai tahun 2004. Kalau pribadi, keluarga, dan pelayanan. Itu ngurusi 3 orang itu tadi. Buktikan tanpa ada tambahan modal, usaha saudara akan diberkati luar biasa. Amin. Karena Tuhan tahu kita butuh uang untuk orang-orang itu, dan orang-orang ini adalah saudara-saudara Yesus. Betul? Ini saudara-saudara Yesus. Justru bukan orang kaya di hati Yesus, mereka ini di hati Yesus. Gereja kenapa kita bodoh? Nggak usah lihat ayat-ayat yang lain kalau kita terlalu sulit. Lihat aja Matius 25 dah. Betul? Ingat penghakiman terakhir. Kenapa kita pura-pura nggak tahu? Saya paling gak suka kalau Matius 25 itu ditafsirkan pakai teologi ini, doktrin ini. Oh saya mau tembak itu orang. Dasar pelit aja kamu tafsirkan mutar-mutar. Matius 25 itu percaya apa adanya. Yang Yesus cari cuma satu. Kamu beri aku makan gak? Kamu beri aku pakaian tidak? Masih ingat kata itu? Kamu merawat aku gak? Kamu jenguk aku tidak? Udah, itu gak usah ditafsirkan. Betul? Sudah gamblang kok, ya itu sudah. Kerjakan. Kenapa gereja lupakan hal itu? Pada hari terakhir dia nggak tanya berapa banyak pelayanan kita. Enggak. Dia nggak tanya berapa besar gereja kita. Tidak. Yang dia tanya tadi, waktu aku lapar, kamu bisa beri aku makan. Dan siapa mereka? 4 orang itu lagi. Miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Saudara, mari kita bertobat. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh.
maka saya percaya Olive akan jadi berkat besar. Gereja-gereja akan jadi berkat besar. Kalau kita melakukan itu, betul? Kita akan pada jalur itu. Bongkar lagi Taurat mulai hari ini. Ini baru sebagian saja. Dan ketemu nanti semua